Perkenalkan, nama saya Sinta Arianti, guru biologi SMA Negeri 13 Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya akan melakukan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, baik. Alhamdulillah sehat ya. Oke, silakan disiapkan dulu. Siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran hari ini. Ada yang tidak hadir? Ada semua ya? Ya. Baik, seperti rencana kita pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melakukan pembelajaran mengenai pemanasan global. Ya, sebelum kita masuk ke materi, nah supaya kita lebih berbahagia, lebih semangat, ya lebih konsentrasi, kita mau bermain ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, sama-sama semuanya kita ikuti ya. Siap ya. Ya, nanti kita ulang lagi. Oke, kita ulang ya. Kita begini aja ya. Oke, ulang lagi.
Ya, musim panas suhunya sangat tinggi atau sangat panas. Kalau musim hujan, iya sangat dingin dan curah hujannya pun luar biasa. Ya. Nah, banjir sampai banjir. Nah, itu perbedaan dari zaman sebelumnya dengan sekarang, ya perbedaannya. Jadi, tujuan pembelajaran yang pertama, ya kamu bisa mengetahui atau menganalisis konsep dan teori tentang pemanasan global, yaitu tujuan pertama yang kita dapat. Yang kedua, tujuan yang akan kita capai adalah menganalisisnya, ya bagaimana cara kita menganalisis dari konsep dan teori dari pemanasan global. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kamu bisa membuat konsep tadi dan menerapkannya, ya itu dalam sebuah media, baik itu narasi maupun poster ataupun gambar. Nah itu, jadi kamu akan membuat himbauan-himbauan, ya bagaimana cara mengatasi global warming, itu tujuan kita hari ini. Ya, nanti kamu akan dibagikan berdasarkan diferensiasi kelompoknya, ya tergantung kelompoknya masing-masing. Nanti akan membuat apa produknya. Nah itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran hari ini? Ada tiga. Ya. Oke, perhatikan slide yang pertama. Apa itu global warming? Ya. Apa itu global warming? Global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, global warming atau biasa disebut dengan pemanasan global, ya. Jadi itu yang disebut dengan global warming. Nah, yang berikutnya, slide berikutnya. Apa pemicunya? Ya, pemicunya dari global warming adalah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi, diantaranya adalah, nah apa kira-kira peningkatan gas apa? Ya, ada penggunaan kendaraan bermotor, itu juga menghasilkan gas CO2, hasil pembakaran, ya misalnya pabrik yang menggunakan batu bara itu juga menghasilkan CO2 yang mengendap di udara, ya itu yang menyebabkan adanya terjadinya efek rumah kaca. Nah itu menjadi salah satu penyebab dari global warming, ya. Nah itu slide yang kita perhatikan yang berikutnya. Nah, deforestasi, ya deforestasi atau penebangan hutan yang luas, ya. Nah ini maksudnya jadi karena CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan, yang dihasilkan oleh pabrik, itu tidak lagi ada penampungnya. Karena tumbuhan atau hutan itu adalah tugasnya menyerap karbon dioksida. Jika terjadi deforestasi atau penebangan hutan secara besar-besaran, maka ya CO2 akan berterbangan bebas. Nah itu yang menyebabkan efek rumah kaca atau disebut juga dengan pemanasan global. Nah jadi tidak ada yang menyerapnya, ya makanya kita harus menggerakkan yaitu dengan cara reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan-hutan yang dulu. Nah jika terjadi deforestasi ini, ya tidak akan ada penyerap CO2, ya itu salah satu penyebab dari global warming. Oke, yang berikutnya, apa dampaknya? Ya, dampak pada lingkungan. Yang pertama tentunya apa? Terjadinya bencana alam, banjir, kekeringan, dan badai dan lain-lain. Banyak sekali dampak dari pemanasan global. Ya, perubahan iklim yang ekstrim. Nah, yang seperti yang kita rasakan sekarang, ya. Kalau hujan, petirnya luar biasa. Kalau panas, panasnya luar biasa. Itu adalah efek atau dampak dari pemanasan global. Yang pertama, kita lihat yang berikutnya. Nah, apa dampak sosial dan ekonominya? Kira-kira dampak sosial dan ekonomi dari pemanasan global. Ya, yang pertama ada kerugian ekonomi. Ya, secara ekonomi apa dampaknya? Dampaknya pada pertanian, pariwisata, ya, dan sektor lainnya. Tentu semuanya menjadi menurun, ya, karena cuaca ekstrim.
untuk menurunkan emisi atau kadar CO2 di udara. Ya. Nah, kalau untuk inisiatif pemerintah swasta adalah ya peran pemerintah dan perusahaan dalam mengelola lingkungan. Nah, itu adalah upaya-upaya untuk mengatasi. Itu dari pemerintah. Nah, kalau secara individu, tindakan yang akan dilakukan adalah ya mengurangi jejak karbon, ya, menghemat energi transportasi. Jadi kita diupayakan untuk tidak mengurangi menggunakan kendaraan bermotor. Kalau bisa pakai sepeda, lebih sehat, ya. Nah, juga tidak menghasilkan CO2. Nah, terus tindakan lainnya apa? Edukasi dan kesadaran diri. Pentingnya tentang pengetahuan tentang global warming. Nah, itu kira-kira yang akan kita bahas berikutnya. Oke, mari kita wujudkan dunia yang lebih baik dengan menjaga lingkungan. Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah pemanasan global merusak makhluk hidup selain manusia? Oke. Pertanyaan dari dulu tadi adalah apakah pemanasan global atau global warming ini berdampak selain pada manusia? Jawabannya tentu, ya, tentu. Karena apa? Karena makhluk hidup lain juga ingin merasa kehidupan yang nyaman tanpa ada CO2 yang mengganggu. Karena mereka juga perlu udara yang sehat, yang baik di dalam tanah supaya bisa hidup dengan normal. Paham dulu? Paham ya? Yang lain ada pertanyaan? Tidak ya? Cukup ya? Oke. Kita menyaksikan video yang ketiga. Silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah kita bagikan. Ya, sudah ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1 dan kelompok 2 nanti akan membuat presentasi melalui Canva, ya, poster, ya. Terus kelompok 3 itu akan membuat narasi, kelompok 4 juga akan membuat narasi, ya. Oke, kita ulangi ya. Mencari solusi pemanasan global. Oke, itu adalah usaha dari beberapa negara untuk mengatasi pemanasan global. Nah, sekarang tugas kamu sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Silahkan untuk membuat ya dan menyusun rencana dari tugas yang akan kita kerjakan ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompoknya kalau diferensiasi produknya gambar, silahkan didesain ya berdasarkan kelompoknya. Ya, silakan.
Deforestasi. Silakan dikerjakan dulu LKPD-nya ya. Untuk lembaga kerja siswanya untuk menguji tes pengetahuannya ya. Di dalam kotaknya ya, silakan dikerjakan di kotaknya. Silakan perhatikan soalnya. Jangan lupa tulis nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah anggota kelompok kami yang beranggotakan. Saya sendiri Amelia Stuti sebagai moderator. Saya Kami akan mempresentasikan materi kami pada pokok bahasan pemanasan global yang akan dibacakan oleh teman saya. Materi pemanasan global warming atau perubahan iklim, lainnya sumber pemanasan global, yaitu dengan cara melakukan reboisasi. Reboisasi yaitu penanaman kembali hutan yang telah ditebang, tandus, gundul supaya tidak terjadi bahaya dari hapusan global. Yang kedua, reboisasi berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan menyerap polusi dan debu dari udara, membangun kembali habitat dan ekosistem alam, mencegah pemanasan global yang menangkap karbon dioksida dan ikut penjelasan dari kelompok kami tentang pemanasan global atau global warming. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita upaya yang diangkat oleh kelompok 1 itu adalah mengenai reboisasi. Kita lihat untuk kelompok 2. Kita lihat hasil kerja kelompok 2 itu adalah produk gambar atau gambar ya, mengenai ajakan atau upaya ya untuk mengatasi global warming. Silakan kelompok 2.
2 materi pemanasan global. Dengan pokok bahasan buang sampah pada tempatnya. Mengurangi jejak karbon, menghemat energi transportasi berkelanjutan dan daur ulang. Edukasi dan kesadaran pentingnya pengenalan tentang global warming. Penjelasan, tahukah kamu dengan membuang sampah sembarangan berarti kamu berkontribusi memperburuk perubahan iklim yang mengakibatkan pemanasan global. Jika sampah di udara terbuka mengeluarkan metana, salah satu gas yang bertanggung jawab atas pemanasan global. Sampah juga berkontribusi dalam memperburuk perubahan iklim yang mengakibatkan pemanasan global. Tumpukan sampah di udara terbuka mengeluarkan gas metana. Sudah saatnya kita bergerak untuk membuatkan lingkungan yang nyaman bagi kita. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Oke, ada pertanyaan? Silakan diperhatikan slide-nya. Ya, hasil poster atau gambar dari kelompok 2 ya, itu adalah berisi ajakan buanglah sampah pada tempatnya. Ya, ada tuh tindakan individu yang akan dilakukan adalah mengurangi jejak karbon ya, dengan menghemat energi transportasinya dengan menggunakan tidak menggunakan karbon dioksida ya, dan juga mendaur ulang ya. Terus edukasi dan kesadaran pentingnya pengenalan tentang global warming ya. Ini adalah poster dari kelompok 2. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Oke, kalau tidak kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oh, belum ditutup. Silakan ditutup dulu. Baiklah, yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut untuk kelompok 3, hasil narasinya. Silakan. Silakan kelompok 3. Isi tentang narasi ya. Salah satu cara untuk mengatasi dampak dari pemanasan global adalah menjaga kelestarian dan menjaga kelestarian. Salah satu cara untuk mengatasi dampak dari pemanasan global adalah menjaga kelestarian alam. Dengan menjaga kelestarian alam, maka penguraian CO2 dapat dengan cepat dibantu oleh tumbuhan. Ya, salah satunya dengan cara apa tadi? Penguraian oleh tumbuhan. Oke, silakan. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkanlah anggota kelompok kami. Saya Sisi sebagai moderator. Saya Hairi Desiana. Saya Herdaya Riza. Saya Muzalul Medina. Hasil dari dampak pemanasan global akan dibacakan oleh anggota kami yang bernama Moza. Dampak dari pemanasan global adalah mencairnya es di kutub. Untuk mengurangi dampak dari pemanasan global adalah dengan mengurangi penggunaan dari kendaraan bermotor. CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan dapat meningkatkan suhu bumi. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa juga kurang jelas pembahasannya? Ada? Ada pertanyaan? Salah satu upaya adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ya, untuk mengurangi dampak global warming. Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita beri aplaus untuk kelompok 4. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, kami akhiri.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai semuanya. Ya, sudah kelihatan untuk upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi global warming. Ya. Oke, untuk berikutnya, LKPD ini sudah selesai. Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan untuk LKPD-nya. Sudah? Sudah? Sudah LKPD-nya? Oke. Satu lagi mengenai satu langkah lagi ya. Oke, sudah semua ya untuk LKPD? Sudah. Oke, kalau sudah, maka kita akan mereview pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama tadi mengenai apa? Global. Ya, kita akan mereview pembelajaran kita hari ini. Yang pertama mengenai apa tadi? Global warming. Apa itu global warming tadi? Adalah peningkatan iklim atau suhu bumi. Ya, suhu rata-rata bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa penyebabnya? Karena Adanya efek rumah kaca. Adanya penggunaan gas karbon dioksida yang secara berlebihan. Ya, adanya penebangan hutan sehingga tidak ada penyerap bagi karbon dioksida. Yang berikutnya apa? Apa upayanya tadi yang kita sudah lakukan? Reboisasi. Cara reboisasi. Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi tadi? Ya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, itu adalah sekilas kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum saya tutup, saya akan merefleksi terlebih dahulu apa perasaan kamu tentang pembelajaran hari ini. Nah, siapa yang mau merefleksikan diri hari ini? Oke, siapa yang mau? Apa perasaannya hari ini? Senang. Oke, silakan. Siapa yang mau merefleksikan diri hari ini? Siapa? Ada? Oh? Ya, Amel. Apa perasaannya hari ini setelah pembelajaran? Bu, jadi saya menjadi tahu bagaimana dampak dari pemanasan global, pemanasan global. Oke, nah jadi bisa jadi tahu ya. Siapa lagi yang mau merefleksikan diri? Suci mau? Oke, silakan. Saya senang Bu karena pembelajaran hari ini menurut saya sangat mudah karena ini kita mempelajari tentang lingkungan. Oke, tentang lingkungan. Rasanya gimana? Senang bisa belajar hari ini? Senang Bu. Tenang ya. Yang lain, siapa yang mau merefleksikan diri? Oke, Sisi. Siapa? Diri? Nah, secara umum pembelajaran kita hari ini ya itu sangat menyenangkan ya, karena kita mempelajari tentang lingkungan, mempelajari tentang iklim kita pada musim pada akhir-akhir pekan ini ya, yang hujannya luar biasa ya, itu akibat dari efek dari global warming. Oke, jika tidak ada pertanyaan mengenai materi kita hari ini sebelum saya tutup, tidak ada pertanyaan ya. Nah, untuk materi global warming ini adalah materi terakhir kita pada semester ini. Minggu depan kita akan melaksanakan ujian semester ya, sampai bertemu di ujian semester. Jangan lupa diulang-ulang untuk membaca catatannya, latihan-latihannya supaya lebih mudah untuk menjawab soal pada ujian semester. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.